Kejadian ini bermula ketika firasatku berkata, ada yang aneh dari tempat ini. Dan ini semua terjadi ketika persiapan menjelang acara pensi di sekolahku ini. Percaya tidak percaya, namun ini semua terjadi dengan sangat nyata bagiku. Namaku Reta. Aku adalah anak baru yang baru saja dipindahkan dari Palu. Kami keluarga pindah karena ikut dengan ayahku. Ayah pindah dinas ke kota Bandung. Dan ini adalah kali ketiga aku berpindah kota dan ditempatkan di Bandung. Dan ayahku ingin sekolah yang dekat dengan rumah. Maka dari itu, aku ditempatkan di salah satu sekolah menengah atas di kota Bandung. Hari itu adalah hari pertama aku masuk sekolah. Belum ada yang aku kenal di sana. Aku berjalan malu-malu masuk ke dekat ruang piket. Guru jaga memberitahuku kelasku kelak dan mengantarku. Aku berjalan melewati beberapa lorong dan ruang kelas. Sampai entah kenapa ketika aku berjalan di lorong kantin yang akan mengantarku ke kelas, mataku malah tertuju pada sebuah pohon beringin tua besar yang ada di tengah sekolah itu. Aku pun merasa ada yang aneh di sekitar pohon tersebut. Langkahku sempat terhenti sebentar, menatap ke arah pohon beringin besar itu. Sampai guru piket menepuk pundakku. Iya Bu. Lamunanku pun tersadarkan. Kulanjutkan perjalananku menuju kelas. Singkat cerita, aku pun masuk ke kelas dan mulai berkenalan dengan teman-temanku. Waktu pun berlalu. Terdengar bel istirahat. Beberapa teman baruku mengajakku untuk jajan di kantin.
Aku pun mengikuti mereka. Ketika berjalan menuju kantin, aku baru sadar bahwa di depan kantin itu adalah pohon beringin tua besar itu. Dan ketika yang lain sibuk dengan memilih jajanannya, mataku kembali tertuju ke pohon besar itu. Terlihat sih, tidak ada yang aneh dengan pohon itu. Seperti pohon beringin biasa, dengan akar serabut menggantung dan daun-daun yang berguguran. Tapi entah kenapa, seolah-olah badanku ditarik untuk mendekati pohon tersebut. Aku pun berjalan perlahan mendekati pohon tersebut hingga akhirnya aku berdiri tepat di depan pohon tersebut. Tetap tidak ada yang aneh di mataku. Tapi lagi-lagi firasatku berkata lain. Ketika itu, bulu kuduku mendadak berdiri. Dan pada siang hari itu, angin bertiup sangat kencang dan langit pun mendadak mendung. Aku merasa seperti ada yang sedang mengawasiku saat itu. Tiba-tiba, "Hei, lagi ngapain tak?" Karin bikin kaget aja. Ih, habisnya kamu serius banget sih ngeliatin pohon ini. Kenapa emang? Iya, nggak tahu nih. Kenapa ya? Aku kok kayak penasaran banget sama pohon ini. Di Tamcin mah emang gini. Tempatnya sejuk gini juga gara-gara pohon ini. Emang sih kelihatannya serem, tapi kan ini siang. Mana ada hantu keluar siang-siang? Ya nggak sih? Udah yuk, kamu mau beli apa tadi? Oh gitu ya. Iya juga sih. Ya udah deh, yuk kita ke kantin lagi. Meski Karin temanku itu mungkin berniat menenangkanku, tapi tetap saja perasaanku mengatakan hal berbeda. Aku pun berusaha untuk tidak berpikir yang aneh-aneh lagi. Suasana sekolah sudah mulai normal. Aku sudah mulai berbaur dengan mereka. Teman dekatku saat itu, ya, Karin. Karin bisa dibilang anak yang pintar, dan dia juga anggota OSIS. Sekolah kami akan mengadakan pensi. Karin merupakan salah satu panitia di sana. Dan dia mengajakku
untuk bantu jadi panitia. Aku memang lihat sih, dari kemarin Karin sibuk rapat dan lain sebagainya. Dan acara itu besok. Jadi biasanya selalu banyak panitia dadakan yang bantu. Dan mungkin salah satunya itu adalah aku. H-1 persiapan, beberapa panitia akan menginap di sekolah. Untuk dekorasi dan lain sebagainya. Setelah sekolah dan pulang ke rumah, aku kembali ke sekolah sekitar jam 8 malam. Tidak terasa, jam pun sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tapi masih banyak bagian-bagian sekolah yang belum sempat terdekorasi. Salah satunya Tamcin aku dan kedua temanku, Karin dan Reza pun mulai mendekorasi taman tersebut dan menjadikannya sebuah booth foto. Karin meninggalkanku untuk mengambil gunting dan dekoran yang ada di kelas. Dan temanku satu lagi, Reza namanya, dia ke toilet. Sedang aku ditinggal sendiri di sekitar pohon itu, sambil memasang dekorasi lain. Ketika itu, aku pun sudah mulai merasakan hawa yang berbeda. Dan aku pun merinding ketika sedang mendekorasi tempat itu. Setelah dekor terpasang, aku pun duduk di bangku-bangku taman yang mengelilingi pohon tersebut. Tapi ketika aku ingin membuka HP, demi menghilangkan rasa bosan menunggu kedua temanku yang pergi, aku melihat dari ujung mataku bahwa seperti ada yang lewat di depanku. Aku merasa itu si Reza yang sudah balik dari kamar mandinya. Reza! Panggilku. Namun tidak ada jawaban lagi. Dan ketika aku tengok ke sisi belakang pohon itu, terlihat ada yang sedang duduk. Ternyata itu Karin. Dia terlihat sedang menggunting dekoran. Aku pun duduk di sebelahnya, sambil berkata,
Rin, gue takut nih. Dekornya bisa lanjut sama anak-anak lain gak? Sumpah serem gue di sini. Nggak tenang. Emang kamu takut apa? Begitu tanya Karin. Aku pun menjawab, ya, takut hantu gitu. Lo bayangin aja pohon beringin gede gini. Pasti ada hantunya kan? Hantu? Kayak gini? Ketika aku lihat, yang duduk di sebelahku itu bukan Karin. Ada sesosok wanita tua yang memakai kebaya dan samping dengan rambut yang panjang dan terurai, melihat ke arahku dengan mata yang putih. Astaga! Dia mendekatiku dan langsung memelukku. Saat itu, aku pun langsung tak sadarkan diri. Ketika aku terbangun, aku sudah ada di ruang panitia. Dan aku pun melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Teman-temanku bilang bahwa semalam aku pingsan di Tamcin dan berkeringat dingin. Karin pun menceritakan mitos yang ada, bahwa di pohon beringin tersebut ada penunggu dengan sosok wanita tua yang seperti aku lihat semalam.